Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Didayona Putra, NIM B1001959. Saya di sini akan mereview jurnal yang berjudul Bridging Sustainable Human Resource Management and Corporate Sustainability. Penulis Barbara Mazur and Anna Walsina. Dipublikasikan pada tahun 2020. Yang pertama yaitu latar belakang. Munculnya konsep pembangunan berkelanjutan berkontribusi pada meningkatnya minat pada praktik yang mencangkup manajemen sumber daya manusia berkelanjutan dan hasil dari praktik tersebut. Artikel ini berkaitan dengan bidang manajemen sumber daya manusia dan kegiatan yang dilakukan oleh Departemen SDM untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di perusahaan. Secara khusus, ini mengacu pada konsep HRM berkelanjutan yang diakui oleh banyak peneliti sebagai paradigma baru di bidang HRM. Meskipun subjek yang dipelajari secara intensif, ada kesenjangan yang jelas dalam penelitian tentang HRM berkelanjutan di perusahaan Polandia. Selain itu, ada kurangnya kontribusi penelitian di wilayah Podlasia, wilayah yang paling beragam secara ekologis dan etnis di negara ini. Sementara keberlanjutan dalam hal lingkungan terlihat jelas di kawasan ini. Artikel tersebut berfokus pada implementasi berkelanjutan di sektor bisnis. Tujuannya adalah untuk menguji peran ganda Departemen SDM dalam melaksanakan kegiatan di bidang HRM berkelanjutan dan memperkenalkan prinsip-prinsip keberlanjutan ke strategi perusahaan. Yang selanjutnya, hipotesis. Ada hubungan antara penggunaan praktik pembangunan berkelanjutan oleh Departemen SDM dan pengenalan mereka terhadap strategi pengembangan perusahaan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian jurnal ini adalah pendekatan deskripsi kuantitatif. Sampel respondennya adalah peserta studi MBA di salah satu universitas di Provinsi Podlaskie. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian sepenuhnya mengkonfirmasi hipotesis yang diadopsi dalam penelitian mengenai kinerja kegiatan oleh Departemen SDM di bidang psikologis dan sosial HRM berkelanjutan. Aspek ketiga dari penelitian ini mengenai wilayah ekologis tidak terkonfirmasi dengan jelas dalam penelitian ini. Ditemukan bahwa ini mungkin akibat dari undang-undang yang membatasi yang mengatur masalah dampak perusahaan terhadap lingkungan alam. Hasil penelitian memungkinkan verifikasi hipotesis utama yang diasumsikan dalam model penelitian, sehingga mengkonfirmasi kebenarannya. Kesimpulan, bahwa pada perusahaan yang disurvei terdapat adalah korelasi moderat dan kuat antara mengambil tindakan untuk berbagai kelompok karyawan dan pengembangan karir berkelanjutan dan pengenalan mereka terhadap strategi perusahaan. Selain itu, berdasarkan model regresi yang dibangun, ditemukan aspek mana yang dianalisis yang berpengaruh signifikan terhadap aspek strategis. Dengan demikian, model penelitian yang diadopsi ternyata bermanfaat dalam kaitannya dengan studi tentang hubungan antara aspek sosial, psikologis, dan ekologis dan aspek strategis untuk menunjuk pada peran ganda Departemen SDM. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.